Ibu, selamat pagi, berkah dalam. Kami atas nama keluarga Ibu Katarina mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Daromo yang berkenan memenuhi undangan kami, di mana serta Ibu Teresia Sri Suharti yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Untuk itu, untuk mengawali misa pagi ini, marilah kita menyiapkan hati. Untuk itu, Pak Muji silakan untuk memimpin lagu. Dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita berkumpul untuk mengenangkan dan mendoakan Bapak Julius Sastowidardo dan Ibu Teresia Sri Suharti yang dipanggil Tuhan genap 1 tahun yang lalu. Bersama dengan keluarga besar Ibu Katrin, kita ingin menyampaikan doa dan pengharapan kepada Tuhan untuk arwah saudara dan saudari kita ini, dengan keyakinan Tuhan Yesus Kristus datang dan menghadirkan tahun rahmat Tuhan, yakni zaman pembebasan bagi mereka yang menderita. Maka pada peringatan 1 tahun dari saudara dan saudari kita ini, kita mohon kepada Tuhan, semoga mereka ikut mengalami tahun rahmat Tuhan, mengalami masa pembebasan dari segala belenggu dosa dan hukuman. Dan semoga Tuhan membebaskan saudari dan saudara kita ini dari segala hal yang merintanginya untuk masuk ke dalam kehidupan abadi di surga. Sekarang kita bersama-sama nih sejenak untuk mempersiapkan diri kita mohon belas kasih serta kereman Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, atas segala dosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa.
saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memberkati saya pada hari ini. Semoga terima kasih dan mari mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putramu. Pada peringatan 1 tahun hamba-Mu, Bapak Julius Sastoridakdo dan Ibu Teresia Sri Suhati, yang menghadap kehadirat-Mu di surga, kami memohon, bebaskanlah mereka dari maut, dan semoga mereka boleh memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudara yang berkumpul di sini juga memperoleh berkat dari-Mu karena perayaan peringatan ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Refrain: berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Refrain: berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Refrain: berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu telah mendengar firman, kasihlah musuh sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Siang hari ini kita memperingati, mengenangkan dan mendoakan dua saudara kita, Bapak Julio Sasto Widakdo dan Ibu Teresia Sri Suharti, yang sudah dipanggil Tuhan genap 1 tahun yang lalu. Sebetulnya banyak pesan yang mau mewartakan kepada kita sekalian. Peringatan arwah yang ke-1 tahun itu mewartakan suatu tema berkaitan sudah dipanggil Tuhan itu dari segala dosa, penderitaan, dan hukuman, dan menganugerahkan kebahagiaan abadi di surga. Kalau kita coba renungkan masalah Allah yang membebaskan, ini kan merupakan suatu pengalaman dari banyak orang, termasuk juga dialami bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan mengalami disuruh kerja paksa, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan Dia membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir melalui Laut Merah. Demikian segenap jiwa. Ini kan sebetulnya merupakan suatu pesan yang seringkali tidak mudah. Bagaimana kita bisa melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan itu dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa. Mungkin salah satu cara adalah bagaimana kita sekalian mencoba untuk menempatkan atau melihat berbagai macam aturan dan ketetapan itu sebagai cara yang formatif bagi kehidupan kita. Dulu waktu saya masuk seminari, itu kan banyak sekali ketentuan dan aturan, harus selalu berada di dalam asrama, keluar hanya pada hari Minggu. Itu pun hari Minggu dibatasi sampai jam 1 gitu. Setelah jam 1 harus masuk lagi. Ada banyak seminaris itu yang merasa tidak bebas, akhirnya mereka curi-curi lompat jendela, lompat pagar, termasuk saya melakukan itu. Ya, pernah melakukan itu. Tetapi ya ini kan salah satu cara. Apa sih arti ketetapan dan peraturan itu? Sebetulnya bisa dilihat bahwa ini sebagai cara formatif atau membentuk seseorang. Kalau saya ingin menjadi seorang imam yang memang baik dan benar, yang memang ada aturan-aturan tertentu yang harus dihayati sejak masa formasi atau masa pendidikan. Kalau orang tidak bisa menyadari hal itu, kan peraturan hanya dilihat sebagai hal yang membatasi dan hal yang mengekang, tidak dilihat sebagai proses yang formatif. Ini yang sebetulnya juga relevan dipesankan Musa kepada kita. Kalau kita ingin menghayati ketetapan peraturan Tuhan dengan setia, dengan sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu, itu kan ada gium lama atau pesan yang lama. Tetapi Yesus mengubah itu menjadi kasihlah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kan perintah yang tidak asing bagi kita, mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Bapak Ibu pernah melakukan itu? Belum. Susah. Lebih mudah menghayati ada gium lama atau pesan lama ya. Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuh-musuh. Itu lebih mudah. Cocok. Lebih mudah dan cocok bagi kita. Tetapi kenapa Yesus mengajarkan sesuatu yang lain dan berbeda? Yaitu ini kan yang menjadi pertanyaan kita kan di situ. Mengasihi musuh. Bapak Ibu punya musuh enggak sih orang Katolik? Enggak. Menjadi putra dan putri Bapak ya enggak apa-apa sih. Kita membalas dendam dan membenci musuh. Kan seperti itu. Ini sebetulnya merupakan satu alasan yang lain. Maka di dalam bacaan Injil tadi juga ditegaskan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu sih apa lebihnya? Kalau kamu mengasihi orang yang berbaik pada kamu, ya apa sih lebihnya dibandingkan dengan orang lain? Orang-orang jahat pun melakukan itu.
Dalam arti ini kan kita sekalian diajak untuk menjadikan diri kita itu lebih dibandingkan dengan orang lain, secara khusus di dalam soal mengasihi. Ini sebetulnya merupakan satu alasan lain selain kita kalau ingin disebut sebagai putra dan putri Bapa, supaya kita itu lebih dibandingkan dengan orang lain. Bukan kelebihan di dalam soal pengetahuan atau keterampilan atau mungkin hal yang lain, tetapi lebih baik di dalam soal mengasihi. Atau juga alasan yang lain lagi disebutkan, karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Ini sebetulnya yang menjadi dasar yang lain lagi. Kita itu sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Katolik, itu diharapkan kalau menjadi orang Katolik ya jangan Katolik yang ngajak-ngajak. Ini kan sebetulnya menjadi salah satu arah yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Tidak mudah, tetapi kesempurnaan itu kan mungkin masih jauh. Tetapi kalau kita di sini sudah berjuang, ya kita mengarahkan hidup kita seperti itu, sebagai satu arah. Ini sebetulnya yang menjadi dasar bagi kita. Saya kira ini merupakan satu pesan sabda Tuhan yang baik kita jadikan sebagai suatu bahan permenungan bagi kita. Saudara-saudara terkasih, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Ya Bapa, lewat Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami, umat-Mu, mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkeraman maut dan dosa. Bebaskanlah saudara dan saudari kami, Bapak Julius Hasta Widakdo dan Ibu Teresia Sri Suharti, yang telah satu tahun menghadap-Mu dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon, bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami ini mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon, bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya, agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon, semoga doa-doa dan kehadiran kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon. Ya Bapa, mengerti dan memahami isi hati dan damai yang ada di dalam diri kami. Semoga itu semua di dalam kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita berikan persembahan kita.
Bapa yang Maha Kuasa. Sembah di dunia kemuliaan Allah Bapa sumber pembebasan sejati, persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasihan-Mu. Kami percayakan hamba-hambamu, Bapak Julio Sasto Widagdo dan Ibu Teresia Sri Suharti ke dalam pangkuan kasih-Mu untuk memperoleh pembebasan sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani ke Tuhan, hidup diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemudian Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kamu mati ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohani kami. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak dalam saya wajah. Kami mohon kasih rela kami semua, agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu.
Semoga kami pun keperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, semoga hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kami, membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihat anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara sekalian yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya atas saya, Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai kehidupan kekal. Amin. Kami
kami telah menyambut rezeki surgawi penuh perjalanan hidup ini, peneguh perjalanan hidup ini. Kami bersyukur atas Ekaristi Suci untuk mengenang satu Tuhan hamba-Mu, Bapak Julius Astowidakdo dan Ibu Teresia Sri Suwarti yang telah menghadap kehadirat-Mu di surga. Teguhkanlah usaha kami untuk perjuangan berikutnya, sehingga kami dapat hidup dengan saling menghibur dan saling mengasihi. Dan semoga saudari dan saudara kami ini telah menikmati pembebasan abadi di surga, dan persatukanlah kami kelak dengan mereka setelah perjalanan kami di dunia ini berakhir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita tutup, ada pengumuman tahun yang penuh rahmat, kesempatan bagi kita sekalian untuk mengalami rahmat Tuhan. Artinya semakin mendekatkan hidup kita pada Tuhan, pada sesama dan pada alam semesta. Berkaitan dengan tahun jubileum itu, kita sekalian kan diajak untuk berziarah ke beberapa taman-taman doa atau Gua Maria. Di sana kita bisa berdua rosario, jalan salib, mendoakan intensi paus, dan juga menerima pelayanan sakramen rekonsiliasi atau pelayanan Ekaristi. Berkaitan dengan itu, paroki kita membuka kesempatan. Kami dengan para romo memutuskan dalam 1 tahun ini, setiap Jumat pertama dan Sabtu pertama sore ada kesempatan bagi umat untuk menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan dosa setiap Jumat pertama dan Sabtu pertama sore mulai jam 4 sampai jam setengah 6. Maka kalau mau mengaku dosa tidak usah nunggu nanti masa Advent atau masa Paskah ini, tetapi setiap Jumat pertama dan Sabtu pertama. Mengapa kami memutuskan itu? Karena umat Katolik itu kan punya tradisi kuat untuk berdevosi pada Sabtu pertama dan Jumat pertama. Maka di dalam kesempatan berdevosi itu, Bapak Ibu yang mau menerima sakramen pengampunan dosa dipersilakan. Kemudian sebagai satu tambahan, selama masa Prapaskah, artinya selama 40 hari ini, tidak hanya Jumat pertama dan Sabtu pertama, tetapi juga setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, mulai dan jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalau Ibu Bapak sekalian ingin mengaku dosa, silakan pergi ke gereja. Ini sudah dimulai, mungkin mulai dari 2 orang, kemudian ada 6 orang, kemudian kemarin ada 10 orang yang datang untuk mengaku dosa. Silakan kalau mau menerima sakramen pengampunan dosa, dipersilakan pada masa Prapaskah ini 7 dan 8, 7, 8, 9 itu ada kesempatan menerima sakramen pengampunan dosa. Itu sebagai satu tambahan. Kemudian yang kedua, di tempat kita itu kan sudah banyak tempat-tempat yang bisa dipergunakan untuk berdevosi dan berdoa. Ini kan cukup kaya, tidak semua paroki punya, gitu. Selain kita punya gereja yang tua, gereja yang bersejarah dan tertua, di sana kan juga ada ruang devosi Santo Yusuf, ada ruang doa kita, ada ruang adorasi, ada Kapela Maria, sekarang tambah ada bengkel kayu Bapak Yosef. Gitu. Pernah memasuki ruang-ruang itu apa belum? Sudah. Silakan untuk dipergunakan, dan sekarang ditambah lagi ada satu taman doa. Ini kan merupakan satu kesempatan sarana-sarana yang disediakan bagi kita untuk berdevosi melalui Bunda Maria, melalui Santo Yusuf, agar iman kita itu semakin dikuatkan dan hidup rohani kita itu semakin disuburkan. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ini kan satu kelebihan dari paroki kita punya sarana-sarana seperti itu. Mumpung ini juga tahun jubileum, tahun yang penuh rahmat, silakan itu dimanfaatkan. Sekarang mari kita akhiri pada Ekaristi ini dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu, semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Ekaristi yang ini mari kita tutup dengan lagu Derek dari Maria.